Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Tema hari ini berbicara tentang membangun komunitas yang bersinergi. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi, "Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Kekasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan di atas, kita dapat belajar prinsip-prinsip penting terkait dengan bagaimana komunitas yang bersinergi itu. Bersinergi artinya bekerja bersama-sama, atau bekerja sama untuk menghasilkan efek atau dampak yang jauh lebih besar daripada efek atau dampak yang bisa dicapai apabila dikerjakan secara individu. Gereja adalah komunitas orang percaya yang diikat oleh kasih Kristus. Persekutuan yang digambarkan sebagai tubuh yang terdiri dari banyak anggota, memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi semua terikat sebagai satu kesatuan dan tertuju pada tujuan yang sama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 tadi memberikan gambaran indah tentang komunitas jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam kesatuan yang sangat akrab, saling berbagi guna memenuhi kebutuhan satu sama lainnya. Sebuah model komunitas yang kuat dan yang sempurna. Apa rahasia sukses dari sebuah komunitas tersebut? Ternyata mereka memiliki visi yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama, dan mereka memiliki semangat yang sama untuk melayani Tuhannya. Dari keteladanan komunitas jemaat mula-mula di atas, kita dapat mempelajari beberapa nilai rohani yang dapat kita terapkan dalam kehidupan dan pelayanan kita hari ini. Yang pertama, bahwa kita perlu memiliki kesatuan hati. Kesatuan hati menjadi alasan kuat bagi persekutuan jemaat mula-mula. Mereka hidup dan melayani dengan memiliki hati yang sama, yaitu berbicara tentang keinginan yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kecintaan mereka kepada Tuhan terukur dalam sikap dan perhatian mereka pada sesamanya. Hal yang kedua, yaitu berbicara tentang saling berbagi hidup. Mereka siap membagikan apa yang mereka miliki kepada sesamanya tanpa pamrih. Mereka memulainya dari hal yang paling prinsip, yaitu mampu berbagi kehidupan atau sharing life, yang dapat diartikan sebagai memberikan perhatian kasih, menunjukkan kepedulian, bersimpati dan berempati dan sebagainya. Dan pada akhirnya, mereka pun mampu berbagi secara materi kepada sesamanya. Tindakan berbagi dimulai dari hati yang dipenuhi oleh belas kasih Allah. Yang ketiga, yaitu berbicara tentang hidup di dalam persatuan. Mereka tidak terpecah-pecah oleh keinginan atau tujuan yang bersifat pribadi. Mereka terfokus kepada satu hal, yaitu menjadi saksi-saksi yang teguh bagi Injil yang mereka hidupi dan percayai. Setiap tekanan dan tantangan mampu mereka hadapi bersama sebagai komunitas yang utuh dan bersinergi. Dan yang keempat, yaitu berbicara tentang tanggung jawab untuk memupuk persekutuan itu. Sebuah komunitas akan terus berjalan hanya apabila semua anggotanya memiliki kesadaran untuk menjaga dan memupuk hubungan antar anggotanya. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka menjaga keharmonisan persekutuan mereka dengan senantiasa meluangkan waktu untuk saling membangun dan saling meneguhkan
sebagai sesama anggota komunitas. Sikap yang hanya peduli pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan racun yang akan menjalar dan mematikan sebuah komunitas. Karena itu, mari kita mulai dengan membangun kekuatan komunitas yang paling dasar, yaitu keluarga yang sehat. Karena keluarga adalah dasar pilar bagi sebuah gereja yang kuat. Bangunlah kesatuan hati, sikap peduli, dan komitmen kuat untuk membangun persatuan dalam komunitas dan pelayanan. Solideo Gloria, Shalom.